Wa ghalibuhum ja'u mim makanin ba'idin. Kemudian dijelaskan oleh Mbah Imam Nawawi, umumnya para sahabat itu ja'u, mereka datang mim makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, Pak. Jadi para sahabat itu datang dari tempat yang jauh, datang kemana? Ke Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Mengapa datang ke Madinah? Untuk menjadi sahabat Nabi, menjadi santri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena belajar ilmu agama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini, fa inna Salmana min ardi Farisin. Ada salah satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau itu berasal dari Persia. Persia itu sekarang namanya Iran. Negara Iran itu kalau ke Arab Saudi itu jauh, Pak. Dilihat di peta sudah beda. Petanya sangat jauh. Jauh-jauh dari Iran menemui kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi ini termasuk sahabat yang sangat unik masuk Islamnya. Salman Al-Farisi ini sejak kecil berguru kepada rohib. Rohib itu pendeta Nasrani. Dulu di akhir di awal-awal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, rohib atau pendeta Nasrani dan Yahudi itu terbagi menjadi dua, Pak. Dan banyak tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW itu justru yang paling paham itu adalah rohib atau para pendeta tadi. Nah, pendeta-pendeta itu dulu dibagi dua, Pak. Ada pendeta yang duniawiyah, ada yang pendeta ukhrawiyah. Kalau sekarang enek kiai donya, enek kiai akhirat. Wih, podo karo zaman dikik. Dulu juga seperti itu. Ada pendeta yang memang masih murni memegang apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam ataupun Nabi Musa alaihissalam. Ada yang sudah mencampur adukkan ajarannya karena kepincut karo ndonyo. Kalau di Al-Quran itu dikatakan mereka lera mengganti ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah diganti dengan harta dunia yang tidak seberapa. Itu di surah Al-Baqarah kan ada itu. Sama nangkolila apa itu tuh. Nah delallahnya siapa ini Salman Al-Farisi ini, dia punya guru seorang rohib ini yang rohib yang kiai-kiai akhirat lah, yang masih menjaga kemurnian ajaran Nabi Isa alaihi salam. Jadi rohib tadi sebelum meninggal dunia berpesan, kamu cari temu ini, sampai dia itu singkatnya dijelaskan tanda-tanda Nabi akhir zaman oleh rohib tadi. Jadi dikasih tahu, silahkan kamu sekarang sudah lahir Nabi, sudah muncul Nabi terakhir yang Allah utus. Dia berada di Makkah Al-Mukarramah, lahir di Mekah itu. Singkat cerita disuruh nyari tanda-tandanya seperti ini. Akhirnya Salman Al-Farisi datanglah ikut rombongan orang Arab karena ingin ke Jazirah Arab tadi untuk menemui Nabi terakhir. Ternyata orang Arab yang ditumpangi tadi nakal, Pak. Nakalnya gimana? Salman Al-Farisi tadi dijadikan budak, dijual. Jadi di Arab sana Salman Al-Farisi dijual. Padahal dia orang merdeka yang minta tolong supaya bareng-bareng dengan rombongan dagang datang ke tanah Arab. Tapi malah sama orang Arab tadi karena nakal tadi dijual sama dia. Dijual akhirnya jadi tukang kebun di sana, jadi budak tukang kebun. Nah ternyata sudah ada kabar, saya lupa apakah Nabi sudah di Madinah kalau nggak salah itu, bahwa ada Nabi terakhir yang namanya Muhammad. Akhirnya Salman Al-Farisi ini menyelidiki. Karena dia itu menjadi budak di sebuah kebun, di kebun kurma. Dia membawakan hasil kurma yang dia dapatkan dari tuannya untuk diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia ingin ngetes
Kalau memang dia benar-benar nabi akhir zaman, dia akan menetapi beberapa tanda-tanda yang sudah disampaikan oleh gurunya seorang pendeta yang telah meninggal dunia yang mengarahkannya datang ke Arab tadi, ke Madinah. Walhasil dia membawa kurma. Pertama kali membawa kurma, dia bilang kepada Nabi Muhammad. Saat itu dia belum iman, Pak. Saya punya kurma, ini sedekah untuk kamu, wahai Muhammad, katanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW apa? Sahabat, silahkan dimakan ini kurma. Saya tidak memakan kurma ini. Tanda-tanda yang pertama sudah ketahuan, Pak. Jadi kata Rohib itu, tanda yang pertama apa? Nabi akhir zaman itu tanda-tandanya dia tidak mau makan makanan sedekah. Jadi kalau sedekah beliau nggak mau. Kanjeng Nabi itu nggak mau makan makanan sedekah. Tapi sampean nggak usah teru-teru, sampean duduk Nabi. Sampean yang terus salah malahan. Justru sampean kok akeh mangan sedekah. Kayak Nabi nggak bisa, kalau Nabi itu memang nggak boleh makan sedekah. Akhirnya Salman sudah tahu. Oh iya, tanda pertama sudah tahu apa? Nabi tidak makan makanan sedekah. Hari kedua datang membawa kurma lagi, Pak. Bawa kurma. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ini kurma aku hadiahkan untuk kamu. Kanjeng Nabi manggil sahabatnya, tapi Kanjeng Nabi juga dahar kurma tadi, didahar sama Kanjeng Nabi. Tanda yang kedua adalah Nabi mau menerima hadiah. Tanda yang kedua. Tinggal tanda yang terakhir. Bingung ini Salman ini. Tanda yang terakhir itu apa? Ada cap kenabian di antara baina katifaihi, di antara pundak kanan dan pundak kiri ini, Pak. Di belakang sini, di punggung sini. Baina katifi ada cap kenabian. Ini gimana caranya supaya tahu cap kenabian? Pada suatu saat Nabi sedang berada di kebun, panas-panas, Pak, ngisis. Kanjeng Nabi membuka apa itu gamisnya, kemudian agak digelendengkan. Wong nek sumuk kan ngoten nggih, dibuka kemudian bajunya di belakangan seperti itu. Kanjeng Nabi sebenarnya tahu Salman ini mau mencari tanda yang terakhir tadi. Akhirnya Nabi buka tadi pada saat posisi Nabi masih di kebun. Salman yang berada di atas, naik di atas pohon melihat ada cap kenabian. Langsung Salman Al-Farisi turun, langsung dicium cap kenabian ini, dirangkul Kanjeng Nabi dari belakang, dicium Kanjeng Nabi. Ya Allah, langsung Salman Al-Farisi masuk Islam. Subhanallah. Itu ceritanya keimanan sahabat Salman Al-Farisi. Cek penabian. Seneng ya iso ngambung Kanjeng Nabi. Ya, kasihan kalian umat akhir zaman. Tapi kata Kanjeng Nabi, gak usah khawatir, walaupun kita gak pernah berjumpa Nabi di dunia, Nabi merindukan kita. Asalkan kita benar-benar mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Salman langsung merangkul Kanjeng Nabi. Ini para cerita sahabat Salman Al Farisi, nggih.